Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Apakah ada yang berangkat pada siang hari ini? Siapa yang nggak berangkat? Oh, Anis nggak berangkat. Sakit ya? Oh iya. Kita doakan semoga pertemuan besok Anis bisa berangkat kembali ya dan berkumpul dengan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Spesifik lagi kita akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Untuk adik-adik semuanya, apakah sudah ada yang membaca sebelumnya mengenai materi tersebut? Oh, belum ada. Ya udah, karena belum ada, langsung saja kita bahas mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Perlu diketahui oleh adik-adikku semuanya bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu paling terakhir dari agama-agama sebelumnya. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu menganut kepercayaan animisme, dinamisme, bahkan agama Hindu ataupun Buddha. Mengenai masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang pun masih dalam perdebatan panjang. Ada 3 faktor yang menjadi perdebatan panjang tersebut. Yang pertama yaitu mengenai awal kedatangannya, lalu tokoh pembawanya, dan yang terakhir yaitu mengenai jalur masuknya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara para ahli. Teman-teman sudah pada tahu belum mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan siapa ahli yang mengemukakan teori tersebut? Oh, belum tahu. Oke, Pak Guru kasih tahu nih. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat yang pertama. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Arab. Dan yang keempat, teori Cina. Bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa. Kita langsung saja menuju teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini disampaikan oleh seorang ahli Belanda, namanya Snorre Groenje. Snorre Groenje merupakan seorang misionaris Belanda dan juga orientalis Belanda yang mempelajari Islam di Indonesia. Snorre Groenje juga mempunyai nama samaran ketika Belanda menginvasi Aceh. Nama samarannya yaitu Abdul Ghafur. Snorre Groenje sendiri berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau sekarang lebih dikenal dengan India. Dan Snorre Groenje juga berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melewati Sumatera. Dan waktunya itu sekitar tahun atau abad ke-13. Itu Islam masuk Indonesia melewati Sumatera pada abad ke-13. Selain Snorre Groenje, ada pun juga orientalis Belanda lainnya yang menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia juga melewati Sumatera, yaitu J. Snapel. Memang rata-rata dari orientalis Belanda berpendapat demikian, yaitu Islam masuk Indonesia melewati Sumatera dan pada abad ke-13. Lalu teori yang kedua yaitu teori Persia. Adapun ahli yang mengemukakan mengenai teori Persia ini yaitu Husain Jayanirat. Husain Jayanirat ini merupakan salah satu orang alumni lulusan dari Universitas Leiden yang terkenal dengan disertasinya mengenai pandangan kritis sejarah masuknya Islam di Banten.
Husein Jayadiningrat ini lebih mengutamakan dengan pendekatan budaya dalam mengemukakan pendapatnya. Husein Jayadiningrat lebih melihat kepada kesamaan budaya antara Indonesia dengan Persia pada saat itu. Adapun beberapa kesamaannya, yang pertama, di Indonesia ada peristiwa atau peringatan 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Dan di Persia pun ada juga peringatan demikian. Lalu yang kedua, mengenai budaya Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, sama juga dengan budaya Sufisme yang dianut oleh Al-Halaj yang ada di Persia. Lalu ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan lain-lainnya. Bisa dipahami adik-adikku semuanya? Bisa. Oh, bisa. Muhammad atau Muhammad? Oh, Muhammad. Coba kita feedback lagi mengenai materi-materi yang sudah disampaikan ya. Teori Gujarat masuknya pada abad ke-12, bukan abad ke-13 yang benar ya teman-teman, dan yang dikemukakan oleh Snow Bronze dan J.P. Snapple. Lalu yang kedua, teori Persia. Teori Persia itu kenapa dikemukakan oleh Husein? Karena apa? Karena kesamaan budaya, benar. Oke. Ada pertanyaan enggak untuk pertemuan kali ini? Oh, belum ada. Oke. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Apabila Pak Guru dalam menyampaikannya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap teman-teman di rumah semangat belajar, dan dalam kondisi yang seperti ini jangan lupa sering cuci tangan dan pakai masker ketika keluar rumah. Oke? Siap? Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.